Kita semua sudah paham betul tentang semua keinginan tidak akan pernah tercapai jika tidak ada kemauan untuk mewujudkannya. Maka kata hanyalah kata, niat hanyalah niat, tidak akan berubah menjadi apapun jika kita tidak bertindak, jika kita tidak melakukan action atas apa yang kita niatkan itu. It's bullshit. Semua keinginan, harapan, dan cita-cita yang pernah kita ucapkan tidak akan berarti apa-apa. Itu hanya akan menjadi omong kosong yang menguap di udara dan terbang entah kemana. Semua yang kita diskusikan, semua yang kita musyawarahkan hanyalah membuang-buang waktu saja. Tidak ada pelajaran yang didapat, tidak ada manfaat yang dapat kita petik. Jangan salahkan keinginan yang tak selaras dengan kemampuan. Sebab masalahnya bukan kita tidak mampu, melainkan kita cenderung tidak mau belajar mampu. Percayalah, semua masalah pasti ada solusinya. Masalah apa saja, termasuk tentang ketidakmampuan seseorang atau tentang keinginan yang sulit tercapai. Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup di dunia ini pasti berurusan dengan masalah. Maka silahkan ambil sikap setenang mungkin, tarik nafas dalam-dalam, jernihkan pikiran, jangan mengomel, jangan emosi, jangan sampai menyalahkan Nabi Adam dan Siti Hawa yang terusir dari surga yang kemudian hidup di dunia yang syarat akan masalah. Jangan. Bukankah mereka turun ke bumi malah menjadi khalifah? Bahkan malaikat pun iri pada mereka, iri pada kita sebagai manusia. Itu artinya manusia memiliki banyak kelebihan dan Tuhan memang menciptakannya begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan mempercayakan dunia ini dengan seabrek masalahnya pada kita, sebab Tuhan itu percaya pada kita bahwa kita itu mampu menanganinya. Kita tahu dalam hidup Tuhan telah memberikan kita dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita tinggal memilih mana jalan yang akan kita tempuh. Tapi apapun jalan yang kita ambil nantinya, ingat bahwa kita akan tetap kembali pada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah jalan mana yang akan kita ambil untuk kembali pada Tuhan. Ya, itu terserah kita, itu pilihan kita. Maka dari itu, Tuhan memberikan 3 kelebihan khusus bagi manusia sebagai bekal dan panduan dalam menjalani hidup di dunia yang syarat akan masalah ini. Yang pertama adalah hati yang selalu mendorong kepada kebaikan. Yang kedua adalah nafsu yang selalu berbisik mengajak kita pada keburukan. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling utama, adalah akal. Akal ini fungsinya sebagai penimbang di antara hati dan nafsu. Nah, poinnya adalah bagaimana manusia menggunakan 3 kelebihan ini menyikapi berbagai problema kehidupan yang syarat akan masalah dan emosi. Tentu kita semua berharap selalu melakukan kebaikan, condong pada hati. Analoginya begini, seperti segitiga sama sisi yang lagi berdiri nih. Coba digambarkan ya teman-teman ya. Kita manusia berada di sisi paling bawah, Tuhan berada di puncak. Sisi kanannya adalah jalan kebaikan, sementara sisi kirinya adalah jalan keburukan. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, maka semakin naik kita mengambil jalur kanan, otomatis kita juga akan sampai kepada puncak, sampai kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya, semakin kita mengambil jalur kiri, sisi bagian kiri, kita mengambil jalur keburukan, maka semakin naik keburukan itu, kita juga ujung-ujungnya kembali pada Tuhan. Nah, semoga kita selalu istiqomah mengambil jalan kanan ya teman-teman, dengan harapan dapat kembali pada Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan fitrah. Nah, dari 3 kelebihan itulah kemudian muncul pilihan-pilihan atas segala hal. Memilih taat apa tidak, memilih mau belajar atau tidak, memilih mau menulis apa tidak, memilih mau berteman atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Dan jawabannya tentu hasil dari pertimbangan akal. Saat akal memilih hal yang sudah jelas baik, berarti ia condong pada hati. Kalau memilih jelek, buruk, haram, syubhat, makruh, dan semacamnya, berarti ia condong pada nafsu.
Kita bebas memilih mana jalan yang akan kita tempuh. Yang jelas, sekalipun kita diciptakan dalam keadaan sempurna, dalam keadaan fitrah, kita pula yang menentukan apakah kita tetap layak menjadi sempurna saat kembali pada Tuhan. Ya, hidup memang pilihan. Pilihan-pilihan yang muncul dalam hidup boleh kita terima atau boleh kita tolak. That's right, itu hak prerogatif kita. Tidak ada paksaan dalam hal ini, bahkan dalam beragama sekalipun kita juga tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Misalnya nih, saat kita diminta seseorang untuk menjadi penanggung jawab ini dan itu, kita berhak menolaknya. Toh itu sebuah pilihan, sekalipun itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Apalagi tidak sesuai ya kita juga harus menolaknya. Tapi beda halnya dengan saat kita menginginkan sesuatu. Misalnya kita ingin merampungkan sebuah urusan tepat pada waktunya, sekalipun mungkin waktunya mepet atau bahan sangat kekurangan misalnya. Harusnya kita segera bertindak agar keinginan itu menjadi nyata. Sebab keinginan itu adalah komitmen kita. Kita harus berani memaksa diri untuk mencapai keinginan itu. Kalau tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, paling tidak kita berusaha dulu untuk mampu. Dan hasilnya kita lihat saja di akhir nanti. Bukan malah berhenti dan memblok diri sendiri bahwa keinginan itu tak bisa terrealisasikan, padahal kerja saja belum mulai. Sehingga akhirnya keinginan itu hanya menjadi omong kosong belaka. Ingat dan yakin bahwa sebenarnya kita tahu mana jalan terbaik bagi kita. Mari kita kesampingkan sifat malas. Berubahlah selagi tumbuh meski sulit. Jangan takut salah selagi kita yakin apa yang kita lakukan adalah benar. Tapi jangan juga egois. Mentang-mentang kita merasa benar, kita malah menyalahkan banyak orang, berceloteh ini dan itu dengan berbagai macam pembelaan misalnya. Ingat ya, belajarlah menggunakan ilmu yang kita miliki dengan proporsional, dengan wajar, jangan berlebihan. Terakhir, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, yang kita niatkan pasti akan tercapai jika kita mau mewujudkannya, sekalipun kita tidak mau.